Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Belakangan ini, banyak sekali bank digital bermunculan di Indonesia. Saat ini, bank digital sudah menjadi tren dan pilihan untuk anak muda seperti kita. Tapi, banyaknya pilihan akan perbankan digital membuat kita bingung untuk memilihnya. Oleh karena itu, di video kali ini, gue akan mereview salah satu bank digital yang ada di Indonesia, yaitu Permatami. Dengan adanya video ini, gue harap video ini dapat teman-teman jadikan sebagai salah satu referensi untuk memilih bank digital. Gue sendiri sudah beneran pakai bank digital Permatami untuk berbagai macam keperluan gue. Di video ini, gue nggak akan cuma bahas kelebihannya aja, tapi gue juga akan bahas kekurangannya. Jadi, yuk kita langsung mulai aja pembahasannya. Sebelum nonton, klik tombol subscribe dulu agar lebih afdol. Sekarang gue akan bahas dulu apa saja kelebihan dari menggunakan Permatami. Kelebihan pertama, proses pembukaan rekening Permatami bisa 100% online. Ini artinya kita nggak perlu keluar bensin dan waktu untuk pergi ke kantor cabang. Proses pembukaan rekening bisa dilakukan hanya dari rumah. Untuk membuka rekening Permatami, teman-teman hanya perlu menggunakan aplikasi Permata Mobile X di HP. Aplikasi ini ada di Play Store dan App Store. Teman-teman tinggal download aja, lalu ikuti langkah-langkah yang ada di aplikasi tersebut. Setelah berhasil melakukan pendaftaran, kartu ATM teman-teman akan dikirimkan langsung ke rumah, gratis, nggak ada ongkos kirim. Pengirimannya maksimal 10 hari kerja. Kalau misalnya sudah lewat dari 10 hari kerja, tapi kartunya belum nyampe, teman-teman bisa langsung komplain aja ke customer service. Kalau kartu ATM-nya sudah sampai, teman-teman tinggal mengaktifkannya sendiri. Selain itu, proses pembukaan rekening ini tanpa setoran awal. Jadi, teman-teman nggak harus setor uang dulu untuk bisa buka rekening Permatami. Kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut tentang proses buka rekening Permatami, teman-teman bisa nonton video gue sebelumnya yang ini. Link videonya ada di deskripsi. Kelebihan yang kedua, Permatami ini ada versi syariahnya. Berdasarkan riset gue, please koreksi gue kalau gue salah, Permatami adalah satu-satunya bank digital yang ada produk syariahnya. Jadi buat teman-teman yang anti riba-riba klub bisa pilih versi syariahnya. Permatami itu ada dua jenis. Yang pertama adalah yang konvensional, yang kedua adalah yang syariah. Kalau yang konvensional itu namanya Permatami. Kalau yang syariah itu namanya Permatami IB. Kalau teman-teman pakai yang konvensional, bunga tabungannya itu hanya 0,5% per annum untuk saldo di atas sama dengan 100 juta rupiah. Kalau saldonya di bawah itu, teman-teman nggak dapat bunga. Kalau teman-teman pakai yang syariah, teman-teman akan dapat bagi hasil. Kelebihan yang ketiga, Permatami ini kartu debitnya menggunakan Visa. Jadi, kartu debit ini bisa digunakan sebagai pengganti kartu kredit. Kartu debit Permatami ini bisa digunakan untuk transaksi internasional. Contohnya seperti Netflix, PayPal, Steam, dan lain sebagainya. Gue sendiri sudah pakai kartu debit Permatami ini untuk langganan Netflix, verifikasi PayPal, dan juga beli game di Steam. Kalau misalnya teman-teman cek video gue sebelumnya yang ini, yang tentang menghubungkan kartu debit ke PayPal, di video itu gue juga pakai kartu Permatami. Terus, kalau misalnya teman-teman cek juga video gue sebelumnya yang ini, tentang cara berlangganan Netflix tanpa kartu kredit,
Di video itu, gue juga pakai kartu Permatami. Kelebihan yang keempat, nabung di Permatami itu bebas biaya admin bulanan. Tapi, ada syaratnya. Syaratnya tergantung dari jenis Permatami apa yang dipakai. Apakah yang konvensional atau yang syariah? Kalau yang konvensional, syaratnya adalah saldo rata-rata harian minimal 1 juta rupiah. Sedangkan kalau yang syariah, syaratnya adalah saldo akhir bulan minimal 1 juta rupiah. Kelebihan yang kelima, bebas biaya tarik tunai di ATM manapun, nggak harus ATM Permata. Tapi ada syaratnya juga. Untuk syarat bebas biaya tarik tunai di ATM, ini syaratnya sama baik yang konvensional dan syariah, yaitu saldo sebelum transaksi minimal 1 juta rupiah. Misalnya teman-teman saldonya sekarang 1.500.000, terus teman-teman mau tarik tunai, itu nggak akan kena biaya admin karena saldo sebelum transaksinya itu 1.500.000, yang artinya di atas 1 juta rupiah. Kelebihan yang keenam, gratis biaya transfer online ke bank manapun. Jadi, kita bisa transfer ke rekening bank lain di seluruh Indonesia menggunakan Permata ATM, Permata Mobile X, dan Permatanet. Kalau misalnya teman-teman mau transfer uang ke teman sendiri, tapi rekening temannya beda bank, teman-teman nggak usah khawatir, karena nggak akan kena biaya admin. Oh iya, yang perlu diingat adalah gratis transfer ini hanya untuk jenis transfer online saja ya. Jadi, seperti itulah kelebihan dari menggunakan Permatami. Seperti yang gue bilang di awal, gue nggak akan cuman bahas kelebihannya aja, tapi gue juga akan bahas kekurangannya. Sekarang, gue akan bahas kekurangan dari menggunakan Permatami. Kekurangan yang pertama adalah, setiap kali ada SMS OTP, itu tuh memakan pulsa. Jadi, setiap kita akan melakukan berbagai macam aktivitas perbankan, ada beberapa step yang harus menggunakan SMS OTP. Nah, sayangnya SMS OTP itu nggak gratis, alias makan pulsa. Tapi, teman-teman sekarang nggak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada solusinya. Solusinya adalah, kita bisa mengaktifkan mobile PIN. Jadi, dengan menggunakan mobile PIN, kita tidak perlu lagi pakai SMS OTP. Nah, cara pakainya adalah, atau cara mengaktifkannya adalah sebagai berikut. Pertama-tama, teman-teman harus sudah pernah melakukan transaksi finansial di aplikasi Permata Mobile X 1 kali. Contoh transaksi finansial itu misalnya transfer. Kemudian, teman-teman keluar dari aplikasi Permata Mobile X, lalu teman-teman masuk lagi ke aplikasi Permata Mobile X. Nanti akan muncul pemberitahuan seperti gambar yang ada di samping kanan. Teman-teman tinggal ikuti aja langkah-langkah yang ada di situ untuk mengaktifkan mobile PIN. Kekurangan yang kedua adalah adanya biaya per bulan untuk SMS Navigator. SMS Navigator adalah notifikasi transaksi via SMS. Jadi, kalau misalnya ada transaksi tertentu, teman-teman akan mendapatkan notifikasi via SMS. Sayangnya, fitur SMS Navigator tersebut memakan biaya sebesar kurang lebih Rp7.900 per bulan. Fitur SMS Navigator ini secara default atau otomatis sudah aktif. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir karena fitur SMS Navigator ini bisa dimatikan melalui Permatanet. Permatanet adalah nama dari internet bankingnya Permata. Untuk menonaktifkan fitur SMS Navigator,
teman-teman bisa langsung login ke Permata.net melalui browser. Tampilan halaman login Permata.net kira-kira seperti ini. Teman-teman tinggal login aja. Selanjutnya, kalau sudah login, teman-teman klik menu services yang ada di atas. Kemudian, teman-teman scroll ke bawah sampai menemukan menu fasilitas layanan. Terakhir, teman-teman tinggal klik menu hapus Permata SMS Navigator. Teman-teman tinggal ikuti saja langkah-langkah yang ada di situ untuk menonaktifkan fitur SMS Navigator. Jadi, kira-kira seperti itulah review pribadi gue tentang kelebihan dan kekurangan dari bank digital Permata.me. Kalau misalnya ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung tulis pertanyaannya di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk di-share ke teman-teman yang lain supaya mereka juga mendapatkan manfaat dari video ini. Sekian aja untuk video kali ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.